Jadi ketika kita ada bimbang, kita ada emosi, kita butuh ada partner, rekan kerja yang seiman, yang bisa kita sharing. Ya, jadi itu perlu kan? Perlu kita sharing kan? Nah itu kalau soalnya cari partner, nanti kita bisa ada sesi khusus. Karena banyak pendeta-pendeta kita tuh ngajarnya kurang benar juga gitu loh. Banyak hal kurang benar diajarin. Kita tuh jadi lama-lama gereja tuh seperti ahli Taurat Farisi juga. Terlalu suci dibuat gitu loh. Ya hal-hal yang tidak benar nggak pernah diceritakan. Saya suka tanya, misalnya ini cara ngetes ya. Saya suka tanya, apa dosa Daud yang paling besar? Kristen semua kan? Pasti bilang ngambil istri Uria si Batseba, kira-kira gitu umumnya nih. Betul nggak? Terus bunuh si Uria kan? Saya bilang bukan, kalau dosa itu udah selesai, udah ada Mazmur Salomo, udah lahir dari Batseba, anak udah mati, udah selesai dia, udah dihukum Absalom semua. Dosa Daud paling besar itu apa? Nggak ada sih ketemu di catatan orang, udah mau mati, wasiatnya suruh anaknya bunuh orang. Daud udah mau meninggal, dia panggil si Salomo, kamu ini bijak, kamu pintar kan? Kamu tahu cara menghabisin si Joab sama si Shimei itu teman. Kamu tahu cara bunuh mereka kira-kira. Jangan biarkan yang si Ubanan itu turun dengan damai ke liang kubur kira-kira gitu. Lalu meninggallah Daud. Nathan nggak ada protesnya waktu itu. Sekarang masih ada Nathan. Batseba nggak ada protesnya. Nah saya mau cerita ini kenapa? Kalau kita baca firman Tuhan, kita renungkan, itu jadi hidup semua gitu. Nah itu yang membuat kita untuk bertahan sebetulnya. Kita bisa tahu ini kehendak Tuhan apa kehendak saya, ini emosi saya atau bukan. Kalau dipikirin nggak masuk akal ke DKI, nyari KTP juga nggak ketemu, nggak cukup. Sementara Babel udah nunggu suruh balik. Itu kan visinya jelas. Kalau mau jadi showcase di Jakarta dong. Kamu ngomong apapun orang dengar. Waktu saya bupati di Belitung 5 bulan saya kerjain tuh namanya bakso setiap hari di rumah sakit itu. Namanya sekolah sampai SMA, nggak ada yang tahu kan. Baru mulai tahu saya kan ketika saya di Jakarta. Karena berita tiap hari muncul. Makanya saya tahu showcase terbaik itu di Jakarta. Jadi gimana cara masuk Jakarta? Saya dapatnya gitu. Saya cerita sama teman, ya rata-rata bilang saya sinting, nggak tahu diri, ambisius. Tapi kenapa saya tahu? Karena saya yakin ini nggak masuk akal dan memalukan sebetulnya. Sampai beli rumah, beli tanah untuk bikin rumah gubernur supaya penjaga tidur di mana semua saya siapin. Orang bilang saya gendeng. Tapi fakta itu yang menolong. Sekarang harga tanah naik malah. Nah ini dahulukan kerajaan Allah, maka semua tambahkan pada kamu aja. Pulang lebih awal ya supaya bapak-bapak yang terusin, supaya ada waktu sedikit. Jangan begitu sedih dong mukanya. Ya karena ada kesibukan lain, Pak Ahok tidak bisa bersama-sama dengan kita sampai akhir di sini. Tapi mari kita sekali lagi memberikan aplaus untuk Pak Ahok. Terima kasih banyak Pak. Kita berikan dulu, Bapak Sekjen Perkantas akan menyerahkan kenang-kenangan untuk Pak Ahok. Terima kasih untuk kehadirannya di antara kami malam hari ini. Lalu nanti untuk Pak Daniel dan juga Pak Paulus, dan belum selesai tapi dikasih lebih dulu. Mari kembali. Baik, boleh turun sebentar sehingga tukang foto dari sini. Apakah kami berdiri atau duduk? Dengan lebar Pak Ahok, sebelum kembali kami akan bersama-sama mendukung Bapak di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Tuhan kirim bagi kami juga malam ini
menyampaikan begitu banyak hal bagi kami, dan juga melalui kesaksian hidupnya kami melihat bagaimana Tuhan bekerja di bangsa ini, secara khusus di kota Jakarta. Menyerahkan anakmu ini dalam tangan Tuhan bersama dengan Bapak Jokowi, menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan di tengah-tengah bangsa ini. Bukan mencari berkat, tetapi boleh menjadi berkat. Bukan sibuk melayani diri, tetapi melayani orang lain. Karena itu kami anak-anakmu mendukung hamba-hambamu ini. Kiranya Tuhan memberkati Pak Ahok sebagai anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan ini. Biarlah kasih Tuhan, keberanian dari Tuhan boleh terus dia nyatakan di dalam kehidupannya. Berkati istri dan anaknya, keluarganya. Berkati seluruh aktivitasnya, pelayanannya di gereja juga Tuhan memberkati, agar kemuliaan Tuhan boleh nyata melalui anakmu ini. Terima kasih untuk bersama kami, dan kami menyerahkan perjalanan pulang, dan sesi kami akan berlanjut dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur, kami berdoa dan menyerahkan Pak Ahok ke dalam tangan-Mu. Amin. Saya pikir tadi pertanyaan dari Kevin dan Alfian sedikit banyak sudah disinggung oleh Pak Ahok, tapi mungkin pertanyaan saya ingin follow up pertanyaan dari Alfian tadi yang terkait concernnya bahwa kita sebagai pemirsa itu perlu kritis dalam melihat pemberitaan mengenai katakanlah penutupan rumah ibadah seperti itu. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita akan menjalankan panggilan, kita menegakkan keadilan? Bagaimana seharusnya sikap kita? Ini sikap kita terhadap medianya atau bagaimana tadi ini, Alfian? Ini bukan kepada medianya, tapi lebih ke arah pihak-pihak yang kepentingan. Ya, berkepentingan, dan dia berusaha keras gitu. Maksudnya dia kolot, berusaha keras menegakkan kepentingannya, sedangkan kita ya sudah bersikap tulus. Lalu bagaimana sikap selanjutnya? So what gitu. Oke, mungkin pertama dari Pak Paulus, kemudian kembali kepada Pak Daniel. Ya, jadi terkait dengan masalah penutupan gereja dan mahasiswa dalam bersikap terhadap politiknya. Malam hari ini sungguh luar biasa ya. Wakil Gubernur bisa sharing dengan banyak menyadur dari ayat-ayat firman Tuhan. Tadi itu saya mau menawari bagaimana Pak Ahok yang banyak menyadur firman Tuhan menjadi pendeta saja, dan saya menjadi wakil gubernur. Tapi dia sayangnya sudah pergi. Sungguh luar biasa. Dia mencoba mengaplikasikan dari ayat-ayat firman Tuhan. Pertama saya akan mencoba terkait dengan masalah penutupan gereja. Jadi kalau kita diperhadapkan pada problem tentang ini ya, tentang kekerasan pada gereja, kita perlu cerdik dan tulus. Jangan hanya tulus, tapi perlu kecerdikan. Yang kita kedepankan bukan perjuangan untuk membela gereja dalam arti denominasi, itu menurut saya tidak. Tetapi yang kita kedepankan adalah perjuangan sebagai anak bangsa, di mana Pancasila sebagai dasar negara itu terluka di bumi ini. Ketika ada gereja, ada vihara yang dibom, bahkan ditutup, itu Pancasila terluka sebagai dasar negara. Ini yang perlu kita kedepankan. Dan kita tidak perlu maju sendiri. Kita bisa bersama-sama dengan orang lain yang memiliki satu jiwa cinta akan kebangsaan dan nasional ini. Saya ingin kasih contoh. Karena sekarang setiap Natal 2000 tahun yang lalu, Natal itu dijaga para malaikat, betul enggak? Tapi sekarang Natal sekarang itu dijaga oleh militer, dijaga oleh kepolisian. Jadi berbeda sama sekali. Di Solo ketika selesai acara Natal, kemudian Badan Antar Gereja membuat acara syukuran dengan aparat, dengan kodim dan sebagainya. Saya menyampaikan hal-hal yang penting untuk meluruskan tentang nilai. Pertama, saya berterima kasih karena aparat kepolisian peduli ya menjaga keamanan di saat hari raya orang Kristen. Tetapi saya mengingatkan
bahwa Natal tetap yang menjaga adalah malaikat Tuhan, bukan kepolisian dan bukan militer. Tetapi bapak-bapak adalah menjaga Pancasila yang ada di dalam gereja, karena gereja juga mengakui Pancasila sebagai dasar dalam hidup berbangsa. Tetapi yang bapak-bapak jaga itu bukan gereja, karena gereja tetap yang menjaga adalah malaikat Tuhan Yesus, dan Natal tetap yang menjaga adalah para malaikat. Jadi aspek kebangsaan itu yang perlu dikedepankan. Jangan kita berjuang untuk mengedepankan aspek denominasi, itu kurang strategis dan kurang cerdik, ya. Itu yang pertama. Saya ingin menambahkan tentang politik, ya. Sekaligus ini mungkin Bang pertanyaan yang kedua tadi, yang bagaimana kita tetap bisa menjaga relasi namun tetap apa namanya? Ya. Jadi tentang politik begini, saudara, ya. Gereja secara lembaga itu tidak berpolitik praktis, itu jelas. Reformasi seperti itu. Gereja reformasi memisahkan antara gereja dan negara, tidak boleh tercampur. Tetapi gereja memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan umat memahami tentang politik, paham tentang politik, paham tentang kebangsaan, dan paham tentang negara. Itu adalah tanggung jawab. Saya sangat terkesan sekali dengan gereja-gereja Katolik. Dia begitu rupa mengajarkan tentang nilai-nilai bagaimana orang Kristen ketika menjadi pejabat, ketika menjadi politikus, begitu rupa integritasnya betul-betul dibangun di atas dasar integritas Kristus. Satu hal yang menarik, sekarang pemilih itu sudah berbeda. Kalau zaman dulu masih melihat partainya apa, tapi sekarang itu melihat integritasnya bagaimana. Sudah tidak peduli dari partai mana, tidak peduli dari suku apa, tidak peduli agamanya apa. Yang penting adalah integritas sebagai pemimpinnya itu bagaimana. Dan itu sebenarnya gereja punya tanggung jawab membangun integritas Kristus bagi para mahasiswa, bagi pemuda, untuk peduli terhadap bangsa dan negara ini. Bangsa dan negara ini membutuhkan Ahok-Ahok baru, Jokowi baru, ya. Membutuhkan pemimpin-pemimpin gila, menurut saya. Gila dalam keberanian, gila dalam pemikiran, gila dalam terobosan. Butuh pemimpin-pemimpin gila. Itu menurut saya dalam masalah politik. Yang terakhir tentang masalah kalau kita berelasi dengan agama lain, kalau saya tidak memberitakan Kristus, itu berarti saya merasa berdosa. Ketika kita berelasi dengan teman-teman yang agama lain, relasi pertama adalah untuk membangun kasih persaudaraan. Membangun kasih persaudaraan itu memberitakan Kristus. Ketika kita mengajarkan tentang kejujuran, tentang kebenaran, dan tentang keadilan, itu kita memberitakan Kristus, karena itu adalah nilai-nilai Injil. Jadi tadi saya katakan bahwa memberitakan Injil itu tidak identik dengan membuat orang Kristen, membuat orang agama lain menjadi Kristen. Oh, tidak. Tetapi memberitakan Injil itu adalah memberitakan 5 nilai Injil supaya banyak orang menjadi murid Yesus, apapun agamanya, apapun sukunya, dan apapun latar belakangnya. Dan negara ini membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas murid Yesus. Ketika nanti dia digerakkan oleh Roh Kudus dan dia percaya menerima anugerah keselamatan dari Yesus, itu tugas pendeta untuk membaptiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, memahami misi amanat agung itu ada 2. Yang pertama adalah missio, dan yang kedua itu missio Dei. Missio ini pemberitaan tentang anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, dan missio Dei ini membangun tatanan hidup yang lebih baik. Jadi ketika kita membimbing orang untuk menjadi murid Yesus, membangun tatanan kehidupan lebih baik, kita juga memberitakan Injil. Itu Pak, makasih. Mungkin Bang Daniel mau menambahkan? Ya, saya setuju dan
sedikit mungkin menambahkan kembali ke tema kita, seminar kita malam hari ini. Temanya apa ya? Lakukan misi Allah. Kalau bicara masalah melakukan misi Allah di negara yang pluralis, maka siapa yang harus melakukan? Billy Graham berapa belas tahun yang lalu pernah mengatakan bahwa di dekade yang akan datang, maka misi Allah akan dikerjakan bukan oleh para misionaris yang pergi ke pulau A, negeri A, tetapi dikerjakan justru sebagian besar akan dikerjakan oleh profesional Kristen yang menjadi kesaksian di tengah hidup profesi mereka, pekerjaan mereka. Jadi kalau saya ditanya bagaimana kita melakukan misi Allah, ya hidup dan bekerjalah sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya, lakukanlah misi dalam dunia pekerjaan teman-teman. Tadi seperti katakan ya, mekarlah di tempat di mana Anda ditanam. Anda boleh menjadi guru, tapi guru bukan hanya sekedar untuk jadi pegawai negeri gampang gitu ya. Motivasinya bukan itu, tetapi guru yang melakukan misi Allah, guru yang berkualitas. Anda boleh menjadi dosen, Anda boleh menjadi wira swasta, Anda boleh menjadi karyawan. Apapun profesi Anda, disitulah sebenarnya tempat di mana Allah menanam saudara sebagai duta besar Allah, sebagai surat Kristus untuk kita boleh melakukan misi Allah. Termasuk juga ketika dari teman-teman melakukan mendapat panggilan secara khusus dalam dunia politik, ya. Ketika kita masuk dalam dunia politik, disitulah Allah juga menanam kita. Kita dipanggil untuk menjadi duta besar Allah di dalam dunia politik. Jadi untuk menjadi berkat di dunia politik, saya pikir kita bisa mulai dari arti kata politik yang paling dasar, yaitu mengusahakan kesejahteraan umum, ya, kota. Jadi tidak perlu menjadi pejabat. Orang-orang untuk bisa baru jadi pejabat baru bisa melakukan ABCD, jabatan dan lain sebagainya itu adalah pemberian Tuhan. Ya. Tetapi saya melihat bahwa di tempat di mana kita bisa berperan, disitulah sebenarnya kita bisa memuliakan Tuhan. Dan ketika kita berintegritas, maka kepercayaan jabatan itu akan mengikuti. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik pola pikirnya. Oke. Aku memberikan kesempatan bertanya lagi kepada teman-teman, dua saja. Paling belakang, mungkin ya, paling belakang baju putih. Kemudian satu lagi, kok cowok semua ya? Ada yang wanita, sana, paling belakang. Wanita bukan? Ya. Satu yang pakai kaos putih dan satu wanita yang di belakang. Silakan sebutkan nama, asal, dan langsung kepada poinnya. 2 menit. Iya. Nama saya Maiton Guri. Saya dari Papua. Di sini sebenarnya saya mau tanya sama Bapak Basuki. Sudah pulang? Ya. Ya. Banyak hal yang kami mau sampaikan kepada Bapak, tapi Bapak sudah pulang, sehingga Bapak kita lemparkan saja yang jawab siapa di depan. Oke, langsung poinnya. Yang menjadi pertanyaan saya selalu dalam studi, bahkan di kampus saya, bahwa pertama slide dan yang pertama sekali sebelum narasumber duduk di sana sampaikan bahwa ada Undang-Undang 1945 tentang bicara bahwa setiap agama berhak untuk melakukan ibadah. Saya keliru atau bingung seperti itu. Walaupun masa undang-undang sudah jelas bicara tentang hak untuk beribadah siapapun dia. Tapi saat ini masih terus terjadi seperti tadi Bapak Paulus sampaikan, gereja
dibakar, ya, diusir dan lain sebagainya oleh teman-teman yang punya gerakan dan tidak senang dengan kita. Jadi kita bukan apa 30 detik lagi Michael. Langsung poinnya. melawan apa ya teman-teman pergerakan yang apa Islamisasi dan lain sebagainya, tetapi saya melihat bahwa bagaimana pemerintah kita ini Indonesia, kita membuat undang-undang terus terbohong sendiri seperti itu, sehingga kira-kira sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya sama Bapak Basuki sebagai orang Kristennya yang pimpin di Kota Madia Indonesia ini, yang apa sih yang Bapak sedang dipikirkan, bahwa ada tips-tips atau ada strategi baru yang bisa bangun untuk Indonesia ini untuk memberantaskan yang kondisi pergerakan yang terjadi di saat Kota Madia ini. Mungkin Bapak Paulus yang bisa. Ya, poin utamanya sudah kita tangkap. Langsung penanya kedua. Langsung. Ya, sebutkan nama. Selamat malam, nama saya Laura, saya dari Jakarta dan saya seorang perempuan. Ya, singkat cerita, saya dibesarkan di sebuah gereja tradisional dan puji Tuhan sudah 13 tahun gereja kami disegel oleh masyarakat di sekitar kami. Dan ternyata saya tadi tergerak dengan pernyataan Pak Paulus bahwa ternyata cara yang paling mudah untuk membangun komunikasi adalah dengan negosiasi. Tapi ternyata cara itu juga tidak berjalan saat dilaksanakan di gereja kami. Karena ayah saya salah seorang juru bicara gereja yang sudah berjuang juga untuk menegosiasikan masalah gereja ini. Tapi ternyata ujung-ujungnya ketika kami datang, kami membuat suatu cara berkomunikasi, tapi akhirnya seperti ke arah pemerasan gitu, karena mereka mengharapkan kami memberikan sesuatu timbal balik untuk perizinan gereja kami. Sehingga setelah 10 tahun berlalu, kami mencoba cara lain, kami bangun gereja baru di wilayah lain, tapi ternyata ujung-ujungnya izin bangunan tidak didapatkan juga. Jadi pertanyaan saya adalah, sebenarnya apakah cara negosiasi itu merupakan cara terbaik atau mungkin ada cara strategi lain? Karena saya tahu tidak banyak gereja punya Paulus-Paulus di daerah mereka, dan juga tidak sebanyak FPI yang bisa berkoordinasi dengan gereja secara terbuka. Sekian. Oke, terima kasih. Mungkin yang ini pertama kali menanggapi Pak Paulus. Ya, untuk saudara saya dari Papua. Jadi begini ya, ketika negara itu lemah di dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan pembiaran kekerasan, maka di dalam suatu analisa akan ada masa yang disebut dengan titik nadir oleh masyarakat. Ketika titik nadir masyarakat itu sudah tersentuh di situ, maka yang terjadi adalah satu konflik horizontal. Itu terjadi karena penegakan hukum di dalam aspek kekerasan lemah. Dan ini sudah mulai terjadi ya di negara kita. Di mana? Di Jombang dan juga di beberapa tempat yang lain. Jadi sangat rentan sekali ya. Jadi pemerintah harus betul-betul memiliki ketegasan di dalam perlindungan terhadap warga negara yang mengalami berbagai tindak kekerasan apapun. Itu adalah tanggung jawab pemerintah. Sementara gereja tidak punya tanggung jawab untuk hal itu ya. Jadi untuk menutup, membubarkan suatu ormas itu bukan tanggung jawab gereja, tetapi tanggung jawab pemerintah di dalam penegakan hukum. Tanggung jawab gereja adalah melakukan satu proses transformasi. Proses transformasi, karena gereja bukan diberi kewenangan oleh Yesus untuk melakukan kekerasan, tidak. Tetapi proses transformasi berdasarkan kasih Yesus yang kadang-kadang sangat radikal, ya, kasih yang dinyatakan dengan sangat radikal. Terkait dengan kasus penyegelan gereja, bagaimana kita melakukan pendekatan? Negosiasi, betul, itu cara yang harus dilakukan oleh gereja, apapun hasilnya. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau gagal,
Yang perlu dilakukan lain adalah terus menginisiasi pada pemerintah di dalam penegakan hukum. Ini satu hal yang sangat penting. Justice itu sangat penting. Saya punya pengalaman dengan Pak Jokowi ya, yang sekarang jadi gubernur di Jakarta. Jadi kami pendeta, beberapa ustadz itu seringkali kumpul dialog dengan dia dan menjadi penasihat informal ya. Pada suatu kali saya diundang untuk buka puasa bersama, sekalipun saya tidak puasa. Nah, dia bincang-bincang dan dia bertanya bagaimana menurut Pak Paulus tentang perdamaian kota. Lalu saya katakan, Pak Joko, kalau mau belajar tentang perdamaian kota ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Hal yang pertama adalah berdayakan masyarakat supaya tidak mudah diprovokasi. Masyarakat kita ajarkan tentang perdamaian, tentang pluralitas, intoleransi, toleransi, radikalisme, supaya tidak mudah diprovokasi. Dia katakan, saya setuju itu. Yang kedua, saya katakan pemerintah harus betul-betul menegakkan hukum dan memberi perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai tidak kekerasan apapun, termasuk kekerasan di dalam masalah tempat ibadah. Lalu Pak Jokowi katakan, saya setuju itu dan itu tugas saya. Kemudian yang ketiga saya katakan, kita boleh benci tindak kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman ormas tertentu, tetapi kita tidak boleh membenci manusianya. Wah, lalu dia berkata, itu baru bagi saya. Lalu bagaimana caranya kita transformasi mereka? Pak Joko perlu belajar tentang teori bisnis orang Tionghoa. Loh, bagaimana teori bisnis orang Tionghoa? Hampir 95% keputusan bisnis penting orang-orang Tionghoa itu bukan diambil di kantor, tetapi diambil di meja makan. Jadi diajak makan di restoran, lalu ngobrol sana sini, setelah kenyang lalu baru bicara tentang bisnis. 5 menit bisnis-bisnis besar bisa terjadi. Jadi saya sarankan undang semua pimpinan ormas termasuk pendeta dan yang lain-lainnya, yang keras atau yang lunak, yang sedang, semua diundang, diajak makan bersama. Lalu dia setuju dan dia lakukan. Hampir setiap 3 bulan kami semua diundang, dari tokoh mujahidin, laskar ini, laskar itu, semua diundang, pendeta, biksu, semua diundang, diajak makan sama-sama. Lalu setelah selesai makan kan kenyang, dia sediakan ruang untuk berbicara. Dia terlebih